Apakah tadi kalian mengamati buku-buku yang tampil pada awal video? Nah, lalu bagaimana dengan buku-buku ini? Coba kalian amati. Apakah kalian tahu buku-buku yang tampil pada slide ini itu merupakan buku-buku yang berisi tentang teks apa? Nah, buku-buku tersebut merupakan teks biografi. Mengapa? Karena buku-buku ini semua menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Ya, contoh, ini adalah buku yang menceritakan perjuangan seorang Maradona menjadi seorang atlet sepak bola di Argentina. Yang kedua juga ini menceritakan tentang perjuangan seorang R.A. Kartini dalam membawa terang bagi kaum wanita. Dan buku yang ketiga ini adalah menceritakan seorang Presiden Jokowi sebagai seorang sang fenomenal. Fenomenal itu adalah seorang yang luar biasa ya. Di sini disebutkan juga bahwa wajah Deso masuk istana. Jadi katanya wajahnya seperti orang desa, tetapi mampu untuk menjadi pemimpin negara sampai bisa masuk ke istana. Nah, jadi anak-anak ya, kita ulang bahwa kisah tersebut merupakan teks biografi. Apa itu teks biografi? Yaitu cerita yang menceritakan riwayat hidup atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi ini berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman hidup, sampai kisah sukses seseorang. Ya, jadi biografi itu ditulisnya oleh orang lain ya. Tapi kalau misalnya menulisnya diri sendiri itu disebut autobiografi. Jadi kalau misalnya Ibu Cencen membuat sebuah cerita yang menceritakan Ibu Cencen sendiri itu disebut autobiografi. Itu bedanya. Nah, lalu anak-anak menurut kalian teks biografi ini termasuk fiksi atau non fiksi ya? Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya, apa bedanya? Cerita fiksi itu adalah cerita yang digali berdasarkan imajinasi pengarangnya. Jadi bukan berdasarkan kisah nyata. Sedangkan non fiksi itu adalah cerita yang ditulis berdasarkan kejadian atau kisah nyata. Jadi teks biografi termasuk dalam kisah non fiksi ya, karena semuanya berdasarkan kisah nyata ya. Nah, anak-anak hari ini kita akan mempelajari apa saja sih isi atau struktur teks biografi. Ada 3. Yang pertama, bagian awal itu adalah orientasi atau perkenalan tokohnya ya. Jadi biasanya kalau menceritakan hidup seseorang itu tidak mungkin langsung kepada kesuksesannya, tapi diceritakan dulu tanggal lahirnya di mana gitu ya, sekolahnya di mana. Jadi perkenalannya dulu. Setelah itu baru masuk ke nomor 2, peristiwa pentingnya ya, perjalanan hidupnya itu bagaimana. Lalu bagian ketiga itu penutup atau reorientasi ya, atau juga tambahan dari penulis memberikan pendapat ya, memberikan pendapat mengenai tokoh tersebut. Nah, yang pertama ya kita bahas orientasi pengenalan tokoh, yaitu berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut. Kita coba yuk lihat halaman 126 tentang Kabutet Manurung pada buku Asta ya. Ini sudah kalian baca sebelumnya ya. Nah, bagian orientasi itu adalah itu semua yang alinea pertama ya, semua yang halaman 126. Nah, di sini ditulis nama aslinya, lalu lahir di mana, lalu ia kuliah di mana ya, yang mengembangkan kecintaannya pada kehidupan alam bebas sejak kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung ya. Ini memperkenalkan siapa sih Kak Butet tersebut. Nah, lalu pada halaman 127 nah barulah diceritakan peristiwa-peristiwa pentingnya ya. Mulai dari pada tahun 1999 Kak Butet bergabung dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membuka kesempatan baginya mengembangkan program pendidikan untuk orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi, Sumatera. Lalu pada tahun 2003, Kak Butet mendirikan sekolah rimba bersama 4 temannya. Lalu tahun 2014, Kak Butet menerima penghargaan internasional Ramon Magsaysay Award, yaitu penghargaan Nobel versi Asia. Apa itu Nobel? Nobel itu adalah penghargaan bagi orang yang berjasa terhadap dunia ya. Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pokoknya dianggap orang yang berjasa. Ya, jadi Kak Butet itu mendapatkan penghargaan Nobel, namun versi Asia ya, jadi artinya se-Asia. Lalu lewat sekolah rimba ini Kak Butet telah berhasil memberikan pendidikan untuk lebih dari 10.000 orang anak dan orang dewasa di hutan Bukit 12 Jambi. Nah, lalu baru pada alinea terakhir itu merupakan penutup atau reorientasi ya. Ini adalah tambahan dari penulis ya, atau pandangan atau pendapat penulis terhadap Kak Butet. Nah, di sini
tambahan dari penulis itu adalah dia mengatakan bahwa kisah hidup Kak Butet Manurung ditulis dalam buku berjudul Sekolah Rimba dan diadaptasi menjadi film ya oleh sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza. Dan film tersebut juga telah mendapat penghargaan baik nasional maupun internasional. Nah, anak-anak, dari semua kisah-kisah hidup sukses tersebut, apakah kita juga mau menjadi seperti mereka? Kita refleksikan diri kita ya. Dalam Yesaya 60 ayat 19b dikatakan bahwa Tuhan meminta agar kita semua jadilah terang bagi semua orang, jadilah berkat bagi sesamamu. Ya, jadi itu merupakan perintah Allah sendiri supaya kita tuh menjadi terang. Nah, anak-anak, oleh karena itu Ibu Cencen mau memberikan tugas tambahan, tulis sedikit di bawah lembar kerja halaman 138 ya, itu ada space kosong. Yang pertama, cobalah kalian bermimpilah bahwa kalian adalah seorang tokoh yang menginspirasi atau tokoh berprestasi. Bayangkan, imajinasikan bahwa kalian adalah orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang dapat memberikan pengaruh yang baik pada orang lain. Lalu, jika seseorang, orang lain maksudnya akan membuat biografi tentang kalian, mohon maaf ini salah ketik ya, apakah judul biografi yang kalian impikan atau kalian harapkan? Ya, hubungkanlah ini dengan cita-cita kalian, dengan minat kalian ya. Jadi contohnya ya, ini contohnya sebenarnya Ibu sudah berikan pada awal video tadi. Ibu akan tulis ulang ya. Misalnya ya, contohnya Cencen, pendidik yang menginspirasi. Artinya apa anak-anak? Ketika kalian menulis, ketika kalian mengucapkan ini adalah hal yang kita aminkan terjadi atau kita doakan ini terjadi. Jadi kalian betul-betul pikirkan, kalian mimpikan apa yang ingin kalian ciptakan dalam diri kalian gitu ya. Nah, anak-anak, baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.